Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel David Eka Saputra. Video kali ini adalah video yang ditunggu-tunggu teman-teman semua, yaitu tentang pemupukan susulan atau pengocoran yang pertama. Pemupukan atau pengocoran atau pupuk susulan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan atau kesuburan dari tanaman. Untuk itu, pemupukan susulan harus pupuk yang tepat yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena kalau pupuk susulan itu kalau kita pupuknya kurang, maka tanaman juga akan kurang subur, pertumbuhannya tidak normal dan hasilnya tidak maksimal juga. Kalau kita pupuknya pas, tidak berlebihan, maka pertumbuhannya cepat, normal, dan insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Sebaliknya kalau kita pupuk terlalu berlebihan, maka efek negatifnya pada tanaman yaitu akan timbulnya jamur pada tanaman. Kasus-kasus pada tanaman sekarang ini banyak sekali petani melon yang pupuk susulannya terlalu berlebihan sehingga menyebabkan timbulnya jamur pada tanaman atau penyakit yang lainnya seperti penyakit layu. Untuk pembahasan yang pertama yaitu berapa hari setelah tanam untuk pupuk susulan yang pertama kalinya. Jadi untuk pupuk susulan itu bagusnya dilakukan pada 7 hari sampai 10 hari setelah tanam. Ada beberapa petani yang 1 hari setelah tanam itu langsung dipupuk juga ada, 3 hari setelah tanam langsung dipupuk juga ada. Kalau menurut saya itu teori yang salah dan jangan dilakukan. Karena apa? Saya sudah mencoba sendiri. Tanaman yang baru berumur 1-3 hari itu cenderung lebih beradaptasi lebih dulu dengan lingkungannya. Dengan tanah polybag pindah di lahan sawah itu pasti akan cenderung lebih beradaptasi lebih dulu. Kalaupun kita pupuk maka manfaatnya tidak akan terlalu banyak dan itu akan buang-buang biaya, buang-buang waktu dan buang-buang pupuk juga. Untuk itu pemupukan bagusnya dilakukan pada 7-10 hari. Saya sendiri sudah pernah mencoba 1 hari setelah tanam, saya coba 1 blok, saya pupuk, hasilnya sama saja. Dengan tanaman yang lain sama saja, tidak ada manfaat yang terlalu signifikan, terlihat lebih subur, enggak, sama saja. Artinya apa? Pupuk susulan lebih baik dilakukan pada hari 7-10 hari setelah tanam. Hari pertama itu biasanya tanaman tidak ada pertumbuhan. Hari kedua juga baru tumbuh, daun yang pertama baru muncul. Hari ketiga daun yang pertama baru tumbuh sedikit sekali. Kalaupun kita pupuk susulan pada hari itu, saya rasa tidak akan bermanfaat terlalu banyak. Karena pada dasarnya pupuk yang kita berikan pada saat pemupukan dasar itu juga belum terserap dan akarnya pun juga masih kecil. Kalau umur 7 hari seperti ini saya perlihatkan lebih dekat. Nah, seperti ini sudah terlihat pertumbuhan daunnya. Ini mulai mengambil menyerap dari pupuk dasar yang kita taburkan dulu. Selain itu pada tanaman yang seperti ini sudah mulai membutuhkan nutrisi lanjutan yaitu pupuk susulan. Untuk itu kalau umur 7 hari sampai umur 10 hari sudah bisa dilakukan pupuk susulan. Untuk pupuk susulan saya dari dulu sejak belajar tanam melon sampai sekarang pasti pakai NPK 16. Dari dulu itu pasti pakai itu. Nah, untuk teman-teman pupuk susulan ada yang pakai pupuk mikro yang pertama, ada yang pakai pupuk tinggi N, ada yang pakai pupuk tinggi fosfat atau kalium, banyak sekali variasi. Sebenarnya tidak ada aturan baku dalam pemupukan susulan. Semua tergantung kondisi dari tanaman masing-masing. Kalau tanaman saya ini kondisinya masih subur, alhamdulillah pertumbuhannya juga normal, daunnya juga hijau, maka pupuk yang paling tepat yaitu pupuk N, P, dan K. Untuk pupuk NPK kali ini saya pakai pupuk KNO 3 merah. Ini pupuk KNO 3 merah. Kandungan dari pupuk KNO 3 merah ini yaitu nitrogen dari nitrat,
atau NO3-nya 15% dan kalium 15% juga. Pupuk ini saya pilih karena menurut saya pupuk KNO3 merah ini pupuk nitrogen dalam bentuk nitrat, pupuk yang paling aman untuk tanaman usia masih kecil. Pupuk ini saya sudah buktikan sendiri, ternyata pupuk NPK dengan pupuk KNO itu KNO cenderung lebih aman untuk pencegahan dari jamur. Alasan itu saya pakai pupuk NPK atau pupuk KNO. Walaupun ini kandungannya nitrogen dan fosfat dan kalium saja, fosfatnya nggak ada. Tapi kemarin saat pemupukan dasar teman-teman bisa lihat saya pakai pupuk Turima. Dalam hal ini kandungan fosfatnya juga tinggi dan saya taburkan langsung untuk pupuk dasar. Dari alasan itu untuk pupuk susulannya sudah cukup pupuk KNO3 merah yang kandungannya N dan K saja. Karena tadi pupuk fosfatnya saya sudah taburkan di awal dan dosisnya juga banyak. Nah, apakah pupuk kocor yang pertama ini kita perlu tambahkan pupuk mikronya? Jawabannya tidak perlu. Karena saat pemupukan dasar teman-teman kemarin bisa lihat NPK dari Pak Tani, NPK 16 sudah banyak sekali ditemukan unsur hara mikronya. Begitu juga dengan pupuk fosfat yaitu Turima juga banyak sekali pupuk mikronya. Jadi untuk pupuk mikro jumlahnya yang diserap tanaman ini sedikit sekali, jadi tidak perlu ditambahkan lagi untuk pupuk susulannya. Menurut saya pupuk mikro dari pupuk dasar sudah cukup untuk pertumbuhan pada tanamannya. Buktinya apa? Dari teman-teman bisa lihat tadi tanamannya ini sudah tumbuh subur sesuai dengan umurnya, daunnya juga sudah hijau, bentuknya besar-besar, cabang tunas daunnya sudah mulai muncul. Artinya kita tidak perlu melakukan atau ditambahkan pupuk mikro lagi. Alasan saya kenapa selalu pakai pupuk NPK, karena kandungan NPK itu adalah kandungan yang paling tepat atau kandungan nutrisi primer atau nutrisi pokok yang dibutuhkan untuk tanaman. N-nya untuk pertumbuhan secara keseluruhan, untuk menghijaukan daun, P-nya untuk merangsang pertumbuhan akar, dan K-nya untuk pembesaran batang dan penguatan batang agar tidak mudah patah atau roboh. Kandungan itu sudah cukup untuk pupuk dasar, pupuk susulan pada pemupukan yang pertama. Nah, untuk pupuk mikro ini saya kasih contoh. Ini ada pupuk mikro, ada Java Green, ada Java Egros yang tinggi kalsium, ada magnesium sulfat. Ini tidak saya kocorkan, ini hanya sebagai contoh pupuk mikro saja. Apabila tanaman teman-teman ada yang kurang subur atau yang masih kecil-kecil, pertumbuhannya sedikit terlambat, daunnya kuning, bisa tambahkan pupuk mikro. Nah, untuk teman-teman yang menghadapi masalah, biasanya ada tanamannya yang kurus, ada yang daunnya kuning. Secara teori kalau daun kuning itu untuk mengatasinya yaitu kita harus tambahkan magnesium sulfat untuk membantu proses fotosintesis atau zat hijau daun. Tapi pada prakteknya saya sudah coba sendiri. Dulu ada kasus, saya ceritakan ya teman-teman, ada kasus saya tanam melon 4 blok. Yang 2 blok ini full pupuk dasarnya pakai pupuk kimia dan pupuk dolomit. Yang 2 blok ini sama sekali tidak pupuk, karena saya beli pupuk itu waktu itu langka sekali, pupuk subsidi. Jadi saya cuma cukup untuk 2 blok. Pada waktu itu tujuan saya yang 2 blok terakhir ini saya akan beli pupuk non subsidi. Ternyata di toko-toko pertanian juga sulit. Akhirnya waktu semakin mepet, tanaman benihnya sudah jadi, akhirnya yang 2 blok ini tidak saya pupuk. Nah, waktu itu 4 blok ini, yang 2 blok yang dipupuk itu tumbuhnya normal, yang 2 blok ini kecil-kecil dan daunnya menguning. Saya browsing-browsing, saya tanya-tanya ke teman-teman petani yang lain, ternyata untuk menghijaukan daun lagi saya dianjurkan untuk pakai magnesium sulfat.
Akhirnya ada yang bilang suruh pakai pupuk mikro, ada yang bilang pakai magnesium sulfat. Akhirnya yang satu blok itu saya semprot dengan magnesium sulfat saja, yang satu blok saya semprot dengan pupuk mikro saja. Nah, saya lihat dari dua blok ini ternyata yang pertumbuhannya bagus justru yang pakai pupuk mikro. Pupuk mikro itu ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur, ada zinc, ada yang lain-lainnya banyak. Dan yang satu blok ini saya pakai cuma pupuk magnesium sulfat. Dari kejadian ini saya bisa menyimpulkan, itu langsung saya praktekkan sendiri ya teman-teman. Dan belum lama juga dari kejadian ini saya bisa menyimpulkan kalau teman-teman menghadapi masalah pada pertumbuhan tanamannya kurang normal atau cenderung daunnya menguning atau kecil, pertumbuhannya lambat, maka jangan mengatasi satu masalah itu dengan satu solusi. Daun menguning, maka semprot dengan magnesium sulfat saja. Pertumbuhannya kerdil, tanamannya batangnya kecil-kecil, maka semprot dengan boron saja. Itu menurut saya kurang tepat. Lebih baik apabila teman-teman menghadapi satu masalah, maka dapat diatasi dengan beberapa solusi yang saya sebutkan tadi. Artinya daun yang menguning bisa pakai pupuk mikro, jangan cuma pakai magnesium sulfat saja. Tanaman yang kerdil bisa pakai pupuk mikro, jangan cuma pakai boron saja. Untuk itu, apabila teman-teman menghadapi masalah pada tanaman yang kurang subur, maka solusinya tidak hanya satu saja, tapi banyak solusi yang lain. Dalam hal ini, pupuk pelengkap yang lainnya. Teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri apabila menghadapi masalah tersebut dan teman-teman bisa lihat hasilnya sendiri. Nah, untuk aplikasi pada tanaman, untuk pupuk susulan ini bisa diaplikasikan dengan dua cara, yaitu disemprot ataupun digocor pada lubang tanam. Untuk pupuk NPK maupun KNO, masing-masing pupuk ini dapat diaplikasikan dengan dua cara tadi, digocor maupun disemprotkan pada lubang tanam. Kapan kita pakai cara digocor pada lubang tanam dan kapan kita pakai cara disemprotkan pada daun pada tanaman? Ada beberapa cara. Yang pertama, kalau dilihat dari tanaman seperti saya tadi ini, tanamannya subur, tumbuhnya normal, maka aplikasi yang tepat yaitu dengan cara digocorkan pada lubang tanam. Digocor itu efek daripada pupuk kocor tidak langsung terlihat, tapi awet. Jadi 1-2 hari belum terlihat, 3-4 hari baru nanti ada perubahan pada tanaman. Tanaman lebih subur, lebih hijau, lebih berkembang lagi. Nah, itu untuk pupuk kocor. Jadi untuk pupuk kocor itu lebih tahan lama dan awet. Nah, untuk pupuk daun ini lebih baik diaplikasikan pada tanaman yang kurang subur. Misalkan umur 7 hari ini tidak seperti ini, lebih kecil lagi, tanaman cenderung kerdil, maka kita perlu ekstra penyerapan yang cepat. Maka solusi yang paling tepat yaitu kita langsung semprotkan pada daunnya. Karena pada daun kalau kita semprotkan secara langsung terkena daun nutrisinya, maka penyerapannya lebih cepat. Efeknya juga akan lebih cepat lagi, biasanya 1-2 hari langsung terlihat efek atau manfaat dari pemupukan dengan pupuk daun dispray langsung pada daunnya. Untuk itu, untuk aplikasi dua cara tadi, digocor maupun disemprot, teman-teman harus lihat kondisi dari tanaman masing-masing. Nah, untuk cara aplikasinya, yang pertama kita siapkan gayung, jerigen, bak, dan air. Air tidak boleh dari air irigasi atau air sungai. Ini harus air bersih, air yang dari sumur. Itu sumurnya di sana. Ini ada dari sumur, airnya bersih, air baru keluar. Jadi tidak boleh air genangan parit, air genangan di sawah ataupun air irigasi dari sungai. Untuk cara aplikasinya, yang pertama, ini isi 2 kilo atau 1 bungkus KNO ini di dalam bak ini. Cara aplikasinya biasanya saya pakainya itu satu-satu dulu, 1 bungkus 1 bungkus. 1 bungkus ini saya oplos 5 gayung air. Begini caranya. 1, 2,
4, 5. Jadi untuk pengoplosan saya biasanya oplos satu persatu dulu. Satu bungkus ini untuk 5 gayung air. Nah, kita aduk sampai rata. Terus seperti ini sampai rata, baru bisa kita kocorkan ke tanaman. Caranya bagaimana? Kita anggap sudah rata ya teman-teman, sudah bercampur di air semua. Caranya kita isi dulu paling tidak setengah dari jerigen ini, setengah lebih dikit. Kita diisi dulu di air bersih ini, kita isi sampai setengah lebih dikit, baru kita masukkan satu jerigennya 1 gayung. Misalnya segini. Nah, ini misalkan kita anggap ini penuh, ini untuk 1 jerigen. Jadi untuk untuk 1 bungkus ini untuk 5 gayung dan 1 jerigennya 1 gayung. Jadi untuk 1 bungkus ini untuk 5 jerigen kocor. Nah, untuk pengocorannya 1 jerigen ini biasanya saya kurang tahu ya, kurang hafal juga untuk berapa tanaman. Yang jelas untuk 1 tanaman itu sekitar 150 sampai 200 cc per lubang tanam. Jadi seperti itu ya teman-teman cara aplikasinya, atau teman-teman bisa langsung encerkan di tong besar yang isi banyak air, kemudian 1 tong itu langsung cair semua dan langsung dimasukkan per tangki penuh. Itu juga boleh seperti itu, tapi saya lebih suka seperti ini. Kita oplos dulu 1 bungkusnya untuk 5 gayung dan 1 jerigen 1 gayung. Jadi kita isi penuh, hampir penuh segini, setengah lebih, baru kita masukkan 1 gayung setiap jerigennya. Oke, sekarang saya akan aplikasikan secara langsung untuk tanamannya. Untuk pengocoran musim kemarau atau musim hujan itu beda cara pengocorannya. Untuk musim kemarau pada saat ini lebih baik dibuatkan lubang sendiri seperti ini dan dikocorkan jangan pada lubang tanam, karena pada musim kemarau tanaman jarang sekali terkena air. Apabila kita kocorkan pada lubang misalkan seperti ini, dia air dari pupuk ini akan cenderung nempel di ujung pangkal dari tanaman. Nah, efeknya nanti kalau dibiarkan lama-lama nempel seperti itu tanpa disiram, berakibat biasanya pada batang pangkalnya ini akan seperti kayak ada minyaknya, kayak ada goresan minyak. Nah, kalau di situ nanti ada patogen jamur ataupun bakteri, maka akan menyebabkan layu atau busuk pangkal pada tanamannya. Boleh sebenarnya disiramkan atau dikocorkan langsung pada lubang tanam pada musim kemarau, tapi syaratnya harus setelah pengocoran harus disiram. Nah, itu syaratnya. Tapi kalau tidak sempat nyiram seperti saya ini, maka boleh dikocorkan harus dikocorkan pada lubang kocor disendirikan seperti ini. Untuk musim penghujan boleh dikocorkan pada lubang tanamnya seperti ini, karena pada musim penghujan curah hujan yang tinggi, tanaman setiap hari terkena air, biasanya bekas kocorannya itu akan tersiram oleh air hujan sehingga akan masuk ke dalam tanah. Nah, ini air dari pupuk ini tidak nempel lama-lama karena biasanya sore atau malam hari langsung terkena hujan. Oleh sebab itu pada musim hujan untuk pupuk susuran pupuk kocornya boleh dikocorkan pada lubang tanamnya langsung. Oke teman-teman, bagaimana penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi? Sudah paham semuanya kan? Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menambah ilmu tentang budidaya tanaman melon. Demikian video kali ini. Di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara pewiwilan cabang, seleksi buah, dan bagaimana cara membesarkan buah agar buah besar dan seragam. Untuk itu nantikan video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya mohon untuk subscribe lebih dahulu,
like video ini, dan jangan segan-segan apabila ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.